berdiri seberapa kita ada, biarlah kita merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya, Bapa yang Maha Baik. Engkau Tuhan kami yang berkuasa dan berkuasa. Kami ingin merasakan hadir di dalam kehidupan kami, ya Allah kami. Biarlah hidup kami penuh dengan kuasa. Kami mau Tuhan datang ke tempat ini untuk kami bisa menyembah dan memuji-Mu Bapa. Allah kami, Tuhan kami yang telah memberikan kehidupan bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami akan beribadah sore hari ini. Kami membuka hati kami untuk kami mampu Tuhan mengasihi Kau lebih lagi ya Bapa, dan menikmati hadir dalam kehidupan kami. Berkarya Roh Kudus, nyatakan kuasa yang dari Allah Bapa, sehingga kami Tuhan dipenuhi oleh kemuliaan, dipenuhi oleh kuasa-Mu. Jamaah kami rasakan. Berkati ya Allah setiap pribadi yang ada di tempat ini, setiap pribadi yang rindu untuk melayani, setiap pribadi yang rindu untuk mengasihi Tuhan. Berkati ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan datang di hadapan Tuhan saat sore hari ini. Kita mau sanjung Allah kita yang hidup, Allah kita yang dahsyat. Mari kita sama-sama pujikan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kita bersama.
semangat, baik cita yang ada dalam hati kita untuk kita memuji Tuhan saat ini. Kita akan katakan bahwa besar Allah kita besar. Allah kita besar. Yesus Allah besar. Haleluya. Kita mau nyanyi pujian ini kira-kira sambil kita belajar pujian ini ya. Haleluya.
Kita angkat pujian segala puji syukur hanya bagi
kita sekarang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu pujian lagi girang-girang. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji,
Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Satu Korintus 15
1 Korintus 15 ayat 5-8. Satu Korintus 15 ayat 5-8 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Ya. Kalau Kamis lalu kita telah baca Efesus 4 ayat 27, kita ulangi. Ya. Karena iblislah yang banyak kali merongrong kehidupan orang beriman supaya mereka goyah, bimbang, tidak setia. Ya. Itu yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus tadi. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang beriman, jemaat Efesus didorong, dihimbau agar supaya selalu waspada, selalu siaga atas perilaku iblis, ya, karena iblis licik, ya, sangat licik untuk mempengaruhi kehidupan jemaat, kehidupan orang Kristen. Ya. Kalau kuat, puji Tuhan. Kalau yang lemah, itu makanannya, kesempatannya untuk menggoda, mempengaruhi. Ya. Oleh karena itu, Paulus juga memberikan satu gambaran dalam kitab Efesus, ya, masih Efesus pasal 6. Kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-15. Kakimu berkasukan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, salah satu bagian dari perlengkapan untuk pelayanan, ya, pemberitaan Injil oleh hamba Tuhan, pengiringan oleh jemaat-jemaat, ya, supaya memiliki kasut, ya, dalam terjemahan lain sepatu yang kuat, ya. Sekali lagi, salah satu bahan perlengkapan daripada umat Tuhan, baik dia pelayan pemberita Injil, adalah harus memakai kasut. Di sini ditulis kasut, kabar kasutkan kerelaan, ya, keikhlasan, ketulusan
dalam melayani, dalam mengiring Tuhan, tidak ada paksaan. Semua dasarnya sukarela. Ya. Dalam perjanjian lama, pembawa kabar sukacita ya, adalah digambarkan datang dari pegunungan, dari hutan, dari bukit-bukit. Ya. Coba kita baca atau kita buka Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan. Ya. Yesaya pasal 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Ya. Membaca ayat ini enak, ya. Tetapi kalau kita merenungkan, si pembawa berita ini melintasi bukit, hutan, padang belantara. Dalam Alkitab diceritakan bukit-bukit di Timur Tengah. Padang pun banyak binatang buas, singa, serigala, dan ular-ular berbisa. Karena itu begitu hebat tulisan Rasul Paulus bahwa pembawa berita harus memiliki kaki yang berkasukan kerelaan, ya, kasut atau sepatu. Ya. Di dunia ini kita kenal pabrik sepatu yang bagus, kita lihat Belanda, Amerika, dan ada lagi yang lain. Saya pernah berkenalan dengan Ibu Hajah Kalongan, suaminya orang Kristen, Ambon, namanya Henry. Bapak ini kerja di kapal. Dia kalau turun di kali pakai sandal, pulang pakai sepatu. Apa alasannya? Kalau bawa sama dos oleh imigrasi kena pajak. Begitu ke Belanda begitu. Makanya dulu saya bukan koleksi karena murah, separuh dari harga biasa sepatu kita. Aku saya nggak pakai, saya bagi-bagikan. Ya, saudara kenal seorang suaminya saya kasih 2 karena mau menikah, adik ipar, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu sedikit bicara tentang sepatu yang bermerek kualitas tinggi. Nah, sepatu yang dimaksud dalam Alkitab oleh Paulus ya, ada dasarnya. Nah, kalau kita membaca Yesaya 52 ayat 7, membawa berita selamat, kabar damai, berjalan di puncak bukit-bukit, katakanlah di lembah, di padang, pasti dia memiliki kasut yang bagus.
sebab menghindari gigitan binatang berbisa seperti ular sendok atau ular kobra. Nah, saya bawa saudara kepada kasut yang dari Tuhan. Ya, kalau buatan kita Belanda Indonesia dibagi boleh kuat, berapa lama ketahanannya? Ya. Setahun mungkin bisa, 2 tahun, ya, tidak mungkin berpuluh-puluh tahun. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada sepatu, ada kasut yang datangnya dari mana? Belum tahu. Nah, kita buka saja. Ulangan pasal 29 ayat yang kelima ini masih ada hubungan apa yang saya bicarakan. Kemis untuk supaya kita mampu kuat berani menginjak menemukan kepala ular. Ulangan 29 ayat yang kelima. Kita harus memiliki kasut itu. Di mana kita mau pergi? Mungkin kalau ada sangat mahal. Kalau ada 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Padang gurun banyak singa, banyak ular sendok, ular berbisa. Ya. Pakaianmu tidak menjadi rusak. Umat besar memakai pakaian yang bagus, tidak rusak, dipakai 40 tahun. Nah, tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Sehingga ada ayat lain menyebutkan dampak daripada perjalanan yang jauh, naik turun bukit bertahun-tahun, bukan berjam-jam, bertahun-tahun, 40 tahun. Memakai sepatu itu tidak punya dampak di kaki. Biasanya saya kalau pakai sepatu yang kulit tidak lama sakit, ya, lama sakit. Nah, buat. Tetapi kasut yang dipakai oleh bangsa Israel dipakai 40 tahun, tidak pernah rusak. Haleluya. Saudara mau sepatu itu? Mau? Saudara masih bingung? Paulus katakan seorang pemerintah umat Kristen harus memiliki kasut dan kerelaan mengikut Yesus, memberitakan Yesus, tidak boleh ada paksaan. Seorang pembantuan, seorang penginjil harus dengan rela dipanggil, diutus, mau berjalan di bukit-bukit padang gurun. Dan saya coba waktu di Sinai, saya buka sepatu, saya injek pasir di sana. Gede-gede pasirnya tajam-tajam. Tapi bangsa Israel berhasil, ya, mengatasi pasir itu karena memakai sepatu yang hebat. Mereka harus menempuh padang gurun tanpa menyimpang. Mereka sampai ke kanan, tetapi ketika mereka menyimpang, kasut boleh hebat, pakaian boleh hebat, tetapi mereka binasa oleh murka Tuhan. Sehingga dikatakan dalam kitab
pengembangan orang tua mulai dari usia 20 tahun ke atas yang waktu keluar di Mesir dan menuju Kanaan. Karena tingkah laku mereka tidak beres. Nah, mereka dibinasakan Tuhan. Yang muda-muda, yang masih fresh rohaninya, ingatkan akan firman Tuhan, hukum Tuhan tidak pernah berlalu dari ingatan mereka. Mereka pegang itu, sehingga mereka lah yang masuk Kanaan bersama Yosua dan Kaleb. Itu yang keluar dari Kanaan. Sepatu, baju, Tuhan berikan, tidak pernah rusak. Dilihat daripada mereka yang lolos sampai ke Kanaan. Nah, di akhir zaman ini kita semua bisa mendapatkan pakaian dan kasut yang bagus dari Tuhan. Yang penting hati dan pikiran kita ikhlas, tulus, rela mengikut Tuhan atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Karena mengikut Tuhan tidak berjalan di atas langit seperti ada butir-butir pasir tajam yang kita harus lalui. Ya. Dan kita dituntut bertahan, ya, setia. Ya. Dan kalau saya mau katakan bahwa tantangan dalam perjalanan kita sebagai orang beriman adalah kerjaan kuasa iblis. Kita tidak menghadapi iblis bagaimana modelnya, saya sebenarnya tidak tahu. Ya. Ada orang yang menggambarkan keadaan itu seperti orang yang badannya mengerikan. Ya. Tidak. Ya. Iblis juga bersikap seperti malaikat. Atau saya teruskan saja, iblis juga bisa memakai manusia, khususnya manusia Kristen yang belum berakar di dalam keimanannya kepada Tuhan. Paulus menasihati orang tertentu, hati-hati, iblis juga bisa menyerupai malaikat. Jadi tidak serem. Ya, kalau seperti malaikat kan bagus. Ini bicara tentang kondisi jemaat-jemaat yang belum kuat di dalam Tuhan, mudah digoda, dipakai oleh iblis. Kan seringkali buat, ya kan, pendeta. Ya. Kok seperti itu? Pendeta sekalipun. Ya. Iblis bisa masuk di hatinya, menguasai hatinya, pikirannya, untuk berbuat, melakukan hal-hal yang bukan dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Melihat ayatnya, kita buka 2 Korintus 11 ayat 14. Korintus 11 ayat 14.
Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau iblis datang menyeramkan, pasti kita lari. Petrus mengatakan seperti singa. Siapa berani sama singa, pasti kita lari. Mau naik pohon tidak bisa, singa juga bisa naik pohon. Nah. Tetapi kalau iblis datang memperalat jemaat, memperalat pendeta, apalagi teman akrab, kita tidak berdaya. Ya. Bukan lagi dia memagut atau menggigit tumit daripada keturunan Adam, Hawa, yaitu orang-orang beriman, tetapi menggoda, membujuk. Nah, bahkan dia akan menanamkan pengajaran yang menyesatkan, pengaruh yang merusak pendirian kita, seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Tuhan mau kita berdiri teguh di dalam Tuhan, tidak goyah. Tetapi iblis berusaha supaya kita goyah. Bukan hanya goyah, tetapi tumbang. Karena itu mengiringi Tuhan harus punya kesiapan hati, artinya tulus, rela menderita, ya. Melewati butir-butir pasir yang tajam, bicara tentang pengaruh dunia ini yang disebarkan oleh iblis, hingga kita dapat bertahan sampai akhir hayat kita, tetap setia mengiring kepada Tuhan. Kita buka Matius 13 ayat 38 dan 39. Cara iblis bekerja, Tuhan menggambarkan seperti dalam Matius 13. Diberikan satu gambaran yang mudah dimengerti. Yang ikut makan ialah Matius 13 ayat 38. Ya, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, yang percaya dijadikan anak-anak Allah. Nah, di sini Yesus memberikan perumpamaan anak-anak kerajaan, ya, dan lalang anak-anak si jahat, dua kelompok manusia, anak kerajaan dan anak jahat atau anak si iblis. Ya. Jadi saudara, anak Tuhan harus, tetapi bisa juga oleh pengaruh godaan iblis, saudara menjadi anak iblis karena menerima taburan dari iblis. Ayat 39. Ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Tak, saudara tidak iblis, saudara anak. Tetapi bisa saja saudara tergoda menerima taburan benih dari iblis sehingga menjadi pengikut iblis yang berperang dengan Allah. Di dalam Wahyu hari Kamis saya bacakan, si naga, si ular, si iblis dengan pengikut-pengikutnya
kumpulan orang-orang yang membenci, memusuhi Kristus. Ada yang pernah pendeta, ya jemaat di mana-mana, karena dia kuasai, dia pengaruhi, jadilah pengikut iblis. Musuh yang menakutkan benih lalang, ya, lalang atau ilalang. Beda dengan gandum. Kalau gandum dia tumbuh pasti ada buahnya, tunduk. Kalau ilalang dia lurus terus sampai tua, ya buahnya nggak ada buah. Tidak ada benih firman Allah terus. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Dalam Wahyu, seorang pemimpin jemaat disebut malaikat Tuhan. Jadi banyak pendeta, banyak malaikat berkeliaran selain memberitakan ini, melihat taburan-taburan firman Allah yang diterima oleh banyak orang. Ada yang bertumbuh sebagai gandum, tetapi banyak ilalannya sabit, lempar ke api. Tetapi gandum dikumpulkan, bawa ke lumbung atau ke kerajaan Allah. Dan ini adalah penghujung akhir zaman. Makanya kita harus waspada, hati-hati jangan pengaruh melalui siapapun. Kalau itu tidak berdasarkan firman, tidak benar, itu menyesatkan, tolak. Karena itu mencelakakan jiwa kita. Iman kita rusak, jiwa kita binasa. Jiwa itu, keselamatan itu tidak dapat dibeli dengan uang. Sekaya apapun manusia, keselamatan jiwanya dia tidak bisa bayar dengan uang. Itu di Matius 16 ayat 26. Apa mahal harga jiwa atau keselamatan? Ya, Matius 16 ayat 26. Untuk saudara tahu bahwa harga jiwa saudara mahal, mau dibayar berapapun, ya, tidak dapat dibayar. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Banyak orang beriman, khususnya perempuan, dilamar orang kaya, tajir, katanya rela tinggalkan Tuhan. Sedunia pun hartanya membayar saudara. Ada arti uang itu. Ya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Mahal selama hari. Ya. Tetapi ini akhir zaman. Kita baca dalam Matius 13 tadi. Tidak heran kalau melihat banyak hamba Tuhan, bukan jemaat pun kok hanya setia, sekarang tidak setia lagi. Tidak heran. Ya, coba buka lagi Matius 20 ayat 16. Wah, kalau pernah kelihatan dulu rajin, ini akhir zaman, tapi itu yang terjadi. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu yang dulu setia akan menjadi yang terakhir. Kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Banyak setia, sungguh-sungguh, mereka kelihatan. Ya. Karena itu kata Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 22 ayat 14, ya. Matius 22
ayat 15. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kita masih dipilih. Apa kriteria pemilihan Tuhan? Ya, itu adalah kelihatannya mudah, tetapi sulit memang. Coba Wahyu 17 ayat 14. Ya, salah satu kriteria yang jelas dalam Alkitab. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia, yang bersama-sama dengan Yesus juga akan menang. Siapa mereka? Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih. Kan yang dipanggil banyak, tetapi masuk pilihan tidak gampang. Ada kriteria dipilih dan yang setia. Ya. Kita jangan bangga sudah punya surat baptisan. Ya. Itu masih tergolong dalam panggilan menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi maju dalam langkah berikutnya itu terpilih, itu sangat selektif. Bukan asal tunjuk. Yang dipilih yang menurut kriteria Alkitab dan yang setia. Ya, haleluya. Puji Tuhan, kita maju terus dan mari kita mengiring Tuhan berdasarkan sukarela, kerelaan, sepatu kerelaan, karena langkah-langkah kita memijak kerikil-kerikil yang tajam. Tanpa kerelaan, tanpa sukacita, tanpa kesungguhan, kita tidak mampu. Tetapi oleh karena kita rela, Tuhan memberi kita kemampuan oleh Roh-Nya. Walaupun kita dianggap kecil, lemah, tetapi oleh Roh Tuhan pasti kita akan dapat dan akan menang. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Ya. Yeah.
Hari ini Tuhan kembali Kau nyatakan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan segala sesuatunya Tuhan Kau perhitungkan sehingga kami Tuhan pada akhirnya akan menjadi orang yang dipilih untuk dapat hidup bersama dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar dalam kehidupan kami tetap berdiri teguh, kami tetap setia melayani Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Roh Kudus itu di dalam kami selalu mengingatkan kami untuk kami terus memuliakan nama Tuhan, untuk kami terus menyatakan bahwa Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik bagi kami, Dia juga baik bagi semua orang. Mampukan kami Tuhan, biarlah Tuhan kami mempunyai kerelaan hati untuk mengabarkan Injil damai sejahtera-Mu itu, ya Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan jadi alat-Mu, karena kami percaya pekerjaan kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Temo, Kau pakai beliau lebih hebat lagi ya Tuhan. Dan kami yang mendengarkan firman-Mu, kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan Kau perhitungkan kami ya Bapa kami. Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang melayani Kau pada sore hari ini, mengumpulkan kolektor Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati mereka Bapa. Kau berkati juga umat-umat di tempat ini yang terus berusaha memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah ada kerelaan hati dalam setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, untuk kami bisa menyenangkan hati-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur memohon. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar dulu Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah diumumkan beberapa kali bahwa minggu keempat di bulan Oktober dan minggu keempat di bulan November ada ekstra kolektor, nanti pakai pundi-pundi yang akan dijalankan setelah kolektor 1 dan 2 ya. Jadi jadi malu ya, nanti perwakilan aja 2 orang dari kita akan ujian suka-suka Tuhan. Haleluya.
memberkati. Bapak Ibu, pengumuman sebentar setelah jadi pengumuman nanti disampaikan ajakan dari Bapak Ibu, tapi saya lebih dulu menyampaikan nanti setelah ibadah ada acara latihan ya bagi ini paduan suara gabungan pelayan Tuhan, panitia dan Bapak Ibu yang ingin ambil bagian dalam KOR, dipersilakan untuk bergabung ya dengan kami dengan ada latihan setelah ini. Dan kemudian ada lagi pengumuman satu hal itu tentang ini mungkin ditujukan khusus bagi para pengurus ya, khususnya Ibu Joklan dan Bapak Enwar juga Bapak Ocan, bahwa Natal kita akan ada pertunjukan secara khusus panji-panji ya. Namun saya baru sadar ini panji-panji kita belum punya ya, tapi itu menjadi satu apa sih namanya inventaris gereja. Berarti ini terserah nanti dibicarakan masuk dalam dana Natal atau dana kas umum ya. Harus kita mau pakai panji-panji. Tahu kan yang dancer itu yang suka ada bendera panji-panjinya, itu kita perlu 4 pasang ya, 4 pasang. Satu pasangnya itu kurang lebih 120 ya, 3 kali 4. Saya anggap lebih baik mungkin di online ya, yang ada di online. Kalau secara langsung sulit, mesti ke Jakarta, ada salah satu gereja yang menjual alat tersebut. Cuma lebih baik yang online karena kita mau pakai pelatihan di minggu depan. Ini darurat ya, jadi itu aja himbauan saya khususnya untuk para pengurus gereja. Yang nanti dibicarakan setelah ini atau pokoknya dalam minggu ini kami perlukan panji-panji tersebut karena anak-anak muda yang di sini yang sudah saya persiapkan ada 4 orang yang mereka masih sampai sekarang masih bengong, nggak tahu mau ngapain. Sementara harus ada latihan ya. Jadi paling lambat minggu depan kita sudah ada panji-panjinya. Itu saja pengumuman dari saya. Silakan Bapak Rin ajarkan untuk kita semua. Ya, kami mengajak Bapak Ibu kakak beribadah hari Kamis jam 5 dan diteruskan dengan latihan teknik musik untuk Natal. Hari Jumat ada doa siang jam 11 dan kita coba lagi ibadah raya hari Minggu. Terima kasih. Itu saja pengumuman dari kami. Kita semua berdiri. Jangan lupa yang peserta latihan tetap tinggal di depan. Kita akan angkat satu siang. Tari bagi dia Kita
Tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua terbuka nyata. Keberadaan kami jemaat Pilosari, baik yang tidak sempat hadir pada saat ini, dan kemudian di mana mereka berada, bahkan lebih khusus lagi nama-nama jemaat yang telah disebutkan satu persatu. Mereka membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesehatan, kekuatan. Oleh sebab itu kami satu hati saat ini memohon demi Tuhan kami Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan jamah pulihkan mereka. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau ajaib, Engkau dokter di atas segala yang datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Seluruh rancangan jemaat Pilosari ke depan, acara demi acara, terlebih persiapan untuk ibadah Natal. Tuhan, Engkau mengatakan apa yang dibutuhkan. Di dari itu berikan kami semua jemaat Pilosari kesehatan tubuh, kekuatan, kemampuan, dan sukacita, sukarela mengiring dan melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lima kami pulang. Biarlah mereka pulang dengan sejahtera sambil membawa berkat anugerah Bapa Surgawi, cinta dan kasih sayang di dalam Yesus Kristus mengalir memenuhi hati dan pikiran kita, mengawali kita setiap saat. Oleh sebab itu, dengan pertolongan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa nyata di dalam hidup kami, sehingga kami setia mengiringi Engkau, melayani Engkau sampai Engkau datang hari yang kedua. Oleh sebab itu kita yang percaya selalu mengatakan amin. Aja balik nih. Anak kerja kerja. Habis ya kan? Yang ketiga, yang ketiga,
balik panen jadi kayak